Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sampai saat ini juga tidak ada yang bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Bahkan Idrus Romli ini yang katanya muhibbin Bani Ba'alawi ini bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Sampai saat ini Idrus Romli belum bisa mematahkannya. Bahkan ketika Idrus Romli ini membacakan kitab Tabaqatul Khawas ya, yang inginnya membela nasabnya para habaib, sangat kentara sekali bahwa keilmuan dia mendadak hilang. Kenapa? Karena dengan hanya satu kitab yang dibaca, Tabaqatul Khawas, ini dia bisa menyimpulkan bahwa Bani Ba'alawi atau habaib ini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kan sangat kentara sekali bahwa Idrus Romli ini memaksakan diri untuk mengakui habaib sebagai keturunan Nabi. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kenapa Idrus Romli sampai saat ini juga belum bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman? Yang pertama, karena referensi kitab nasab yang dibuat rujukan oleh Idrus Romli untuk mensohehkan nasabnya para habaib itu kitab nasab zaman ke-9 ya, abad ke-9 ya, abad ke-9. Ini artinya apa? Artinya bahwa kitab yang digunakan oleh Idrus Romli ini lebih muda daripada kitab-kitab nasab yang dibuat rujukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Kitab Tabaqatul Khawas ini kitab abad ke-9. Kitab Al-Burqah ya, kitab Al-Jauhar yang dibuat referensi oleh Idrus Romli ini lebih muda daripada kitab-kitab yang dibuat rujukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Banyak sekali kitab-kitab abad yang ke-9 ya, terutama pengarangnya dari Bani Ba'alawi sendiri mengatakan bahwa habaib ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita merujuk ke kitab ya sebelum abad ke-9, kitab Tahdhibul Ansab ya, kitab Syajaratul Mubarakah, kitab Al-Majdi dan lain sebagainya, mengatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi ya. Ubaidillah itu sudah terputus 550 tahun ya. Dari sini saja ya, dari penampilan referensi kitab nasab ya, Idrus Romli jelas belum bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Yang kedua, kenapa sampai saat ini juga Idrus Romli ini belum bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman? Karena Idrus Romli belum bisa memperlihatkan kepada kita hasil ya, atau salah satu hasil tes DNA dari habaib ya, baik itu marga Asyakah, marga Al-Haddad, marga ya bin Yahya, apalagi yang berhablug grup J1 belum bisa menampilkan ya semuanya. Para habaib yang sudah tes DNA ya, itu hasilnya G. Artinya apa? Artinya bahwa habaib itu memang ya
memang terkonfirmasi bukan keturunan Nabi tapi keturunan Yahudi Askenasi. Kemudian ya, saking memaksakan dirinya Idrus Romli untuk mensahihkan silsilah nasab para habaib, ya, dia sampai tidak mengakui tes DNA, padahal tes DNA sesuai dengan kemajuan zaman ini bisa 100% bisa untuk menentukan apakah ini nasabnya nyambung ke A, nyambung ke B, nyambung ke C. Ini bisa, ya, bisa. Wong zaman sudah canggih kok. Dulu misalkan saya belum bisa video call misalkan dengan Idrus Romli, sekarang bisa. Loh, apakah bisa dijadikan patokan bahwa wajah saya dengan wajah Idrus Romli ini benar-benar asli? Ya asli, sesuai dengan perkembangan zaman. Tes DNA pun bisa dibuat untuk pegangan. Kalaupun toh ada ulama, misalkan ulama fikih mengatakan bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan untuk menisbatkan nasab, misalkan, ya oke-oke saja. Tapi hukum fikih itu sifatnya relevan, bisa berubah-ubah. Ya, kalau dulu belum ada tes DNA secanggih sekarang, sehingga dulu dikatakan bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan untuk menisbatkan nasab. Tapi sekarang lebih canggih, ya, lebih canggih, sehingga menurut hukum fikih tes DNA sesuai dengan relevan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman, tes DNA 100% bisa dijadikan untuk mengisbatkan sebuah nasab. Kalau yang nggak percaya dengan tes DNA lah, kayak Idrus Romli untuk para habaib yang nggak percaya tes DNA lah. Setelah tes DNA, lihat hasilnya, akurasinya itu bagaimana. Sehingga nanti sudah Idrus Romli sudah tes DNA dan gerombol-gerombolannya itu sudah tes DNA. Ya, kemudian sudah lihat hasilnya, akurasinya berapa persen, baru komentar. Belum tes DNA, apalagi belum tahu hasilnya, sudah mengatakan tes DNA tidak bisa dibuat untuk mengisbatkan nasab. Ini kan ngomong tanpa dasar penelitian, gitu loh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, Idrus Romli ini belum bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Salam waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.